Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Sampes. mubarokah. Insya Allah. Seperti biasa, di hari ini ketemu lagi bersama saya Jordi Rijaldi Hartawan dan juga saya Aji Permana. dan tentunya juga seperti biasa kita bakal ngebahas potensi-potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, tentunya yang sangat luar biasa. Dan saat ini, hari ini Ji, kita berada di mana? Di desa Sundawenang, Kak Jordi, di Betul. Kabupaten Sukabumi tentunya. Oke, Kecamatan Parungkuda ya. Kecamatan Oke, dan tentunya juga pemirsa kami TV dan juga sahabat RCL, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber sekaligus ini Bapak Kepala Desa Betul. Sundawenang. Yang Kita punya kenalan desa. yang punya wilayah ya. Kita kenalan dulu ya. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kades. Gimana? Waduh, ini hari ini benar-benar seger, sehat banget kelihatannya. ceria banget ya. Alhamdulillah. Doa dari semuanya lah. Luar biasa. Pak Kades, izin kita mau Iya, kenalan dulu nih boleh, sebelumnya. Boleh perkenalkan nama dulu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid. Saat ini diamanahi oleh masyarakat Desa Sundawenang untuk menjabat sebagai Kepala Desa Sundawenang di periode yang kedua. Alhamdulillah hari ini, dan mudah-mudahan menjadi berkah khususnya untuk Desa Sundawenang dan mubarokah untuk Sukabumi. Amin, luar biasa. Nah, itu pemirsa kami TV dan juga sahabat RCL, tentunya kita sudah kenalan juga bersama yang punya wilayah Desa Sundawenang, yaitu Kepala Desa Sundawenang Bapak Wahid ya. Oke. Bahwa Wahid SIP CIM. Ya. CIM itu apa sih? Nah, itu ada gelar CIM-nya apa sih? Oh, iya, iya. Penasaran nih. Aha. Ya, jadi CM itu kepanjangannya adalah Certified International Mediator. Jadi kenapa ada gelar itu? Karena saya pernah mengikuti pelatihan mediator di IMEX, di International Mediator and Arbitration Center di Jakarta. Dan kegiatan pelatihan itu dilatar belakangi oleh program sebetulnya di Desa Sundawenang. Salah satu program yang terkait dengan kegiatan mediator itu adalah program Pos Bakumdes, Pos Bantuan Hukum Desa. Pos Bakumdes ini didasari oleh perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kita mengikuti program itu karena memang dirasa penting. Betul. Dan masyarakat butuh terhadap akses layanan hukum. Gitu. Yang biasanya masyarakat kan mungkin berpikirnya untuk mendapatkan layanan hukum, misalkan informasi hukum, advokasi hukum, berpikir harus dengan advokat, Nyewa orang. pengacara, dan itu berbiaya mahal kan begitu ya. Dan Pos Bakum diharapkan nanti bisa memberikan akses layanan hukum terhadap masyarakat dengan cepat, mudah, dan tidak memberatkan secara ekonomi. Karena pos bantuan hukum ini sifatnya volunteer lah ya, sukarela. Kita memberikan layanan, atau dalam bahasa hukumnya adalah pro bono. Jadi tidak ada biaya. Tidak ada biaya ya. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong Keren. masalah program kerja nih, Pak. Iya. Seperti Siap-siap. apa program ininya ya? Nah, Program kan kerjanya. pasti tidak hanya Pos Bakumdes. Pos Bakumdes. Ya, Banyak ya siap-siap. program-program yang ada di Desa Sundawenang ini yang sangat luar biasa. Termasuk tadi kan Pos Bakumdes itu sangat luar biasa sekali ya. Ya. Jadi meringankan masyarakat dan warga khususnya yang ada di Desa Sundawenang ya. Betul. Nah, selain itu mungkin ada program apa lagi nih, Pak Ya, Kades? selain Pos Bakum, saya supaya lebih runut gitu ya, kita coba eksplor dari Pos Bakum dulu. Iya. Pos Bakum ini memiliki kurang lebih 4 layanan ya yang diberikan terhadap masyarakat.
Yang pertama adalah layanan konsultasi dan informasi tentang hukum. Oke. Jadi masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi seputar hukum, ini ya. bisa dilayani di Posbakum. Yang kedua, layanan mediasi. Jadi ketika ada perselisihan, persengketaan gitu ya di masyarakat, baik terkait dengan hukum tanah, misalkan hukum jual beli, hibah, waris, perkawinan. Ini ketika ada persengketaan, perselisihan, kita bisa fasilitasi untuk dimediasi di Posbakumdes. Yang ketiga adalah layanan penyelesaian konflik masyarakat, bisa antar kelompok atau antar warga desa ini kita bisa fasilitasi. Yang ketiga adalah rujukan advokat. Nah ini ketika Posbakum ini kan layanannya non litigasi, artinya di luar pengadilan. Tetapi ketika perkaranya atau kasusnya harus masuk pada ranah litigasi, maka kita memberikan rujukan advokatnya. Nah itu 4 layanan itu yang. Berarti secara tidak langsung ini adalah tugas kepala desa pada umumnya sebenarnya. Sebetulnya memang di tugas dan wewenang kepala desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 itu tercantum di sana. Tercantum ya. Tercantum termasuk menjaga memelihara ketertiban, ketentraman masyarakat. Nah, ketika terjadi persengketaan kan harus ditertibkan, harus diselesaikan. Betul. Kan begitu. Ini tugas kepala desa pada umumnya. Pada umumnya ya. Gitu, ya. Yang kedua, selain dari program Posbakumdes, adalah program pendampingan UMKM. Pendampingan UMKM ya. Apa saja yang didampingi? Ada beberapa tahap yang kita dampingi. Yang pertama, tahap legalitas produk. Tahap legalitasnya mulai ya. dari NIB, nomor induk berusaha, kita fasilitasi, kita bantu, dan itu tanpa biaya gitu ya, gratis. Karena memang pemerintah memberikan layanan NIB juga gratis, online, jadi kita pun gratis. Yang kedua adalah pendampingan legalitas halalnya, sertifikat halal dari sebuah produk. Dan ini produk-produk ini sudah kita sertifikasi. Tersertifikasi. Ya, ini sudah kita, ini coba bisa terlihat nih logonya. Luar biasa sekali. Iya. Ini UMKM. Oh ini ya. Ya, dan masih banyak tentunya. Kalau dipajang di sini saya rasa nggak muat. Ada sertifikat halalnya juga ya. Udah ini tersertifikasi. Roti gulung Abon. Tempe ya. kriuk ini nih. Tempe kriuk. Jadi kalau pecinta kuliner, ya pilihannya ada di Sunda Wenang. Ada ya, lengkap sekali, banyak banget produk-produk. Dan legalitasnya sudah lengkap. Lengkap, gitu lah ya. Sudah legalitasnya dan sertifikasi halal ada halal juga. ada. Betul. Sekarang kita lagi garap PIRT-nya. Kalau ini sesuai dengan ketentuan harus PRT, kita sedang garap PIRT. Kemudian juga sampai ke merek pun kita fasilitasi. Oh, difasilitasi juga hakinya, ya? hak kekayaan intelektualnya di merek gitu ya. Itu dari sisi legalitas. Yang kedua kita dampingi dari sisi soft skill-nya, pengetahuannya, wawasannya. Ya. Kita hari ini sedang bekerja sama dengan rumah pemberdayaan yang ada di Sunda Wenang, menyekolahkan para pelaku usaha ini, UMKM ini, sekolah sekarang selama 1 tahun, disekolahin. Gitu disekolahin ya, disekolahin 1 tahun dan itu gratis. Memang tidak tiap hari, 2 minggu sekali belajarnya, tapi dalam kurun waktu 1 tahun. Wow, luar biasa. Jadi mereka sekali. dibekali bagaimana membuat sebuah produk, kemudian memanage usahanya, kemudian mengelola keuangannya, termasuk sampai ke marketingnya, pemasarannya. Ini diajarin tuh di sekolah itu. Luar biasa. Ada sekolah UMKM kita. Nanti mungkin bisa ngobrol bareng sama. Boleh, ada. Nanti kita sewaktu-waktu kita bisa berbincang-bincang di rumah pemberdayaan tempat UMKM Sunda Wenang sekolah. Wow, keren banget. Nah, di Desa Sunda Wenang tuh ternyata potensi-potensi UMKM-nya tuh luar biasa. Ada sekolahnya juga tadi ya. Ada. Oke. Nah, selain produk-produk ini, Pak Kades, ini kan produk-produk UMKM-nya. Apakah ada pengrajin atau kerajinan-kerajinan juga? Kerajinan ada di kita ya? Kerajinan dari kayu, kebetulan ini nggak ditampilkan. Itu lebih kepada alat permainan edukatif.
alat permanen. Tapi bahannya semua dari kayu. Oh, dari kayu semua Dari ya? kayu, dari kayu. Waduh, Tapi luar kita biasa. sayang nih hari ini nggak bawa sampelnya nih. Itu kerajinan dari kayu. Kerajinannya ada ya. Kemudian juga kerajinan dari kulit. Kulit juga. Iya, Oh, iya, dari oke. kulit. Tapi bukan kulit buaya darat. Bukan ya? Bukan Dari kulit sapi. asli ya, kulit sapi ya. Luar Iya, ada biasa. sepatu, pengrajin sepatu, oke, ya sandal, ada. tas kayak gitu ya. Kalau tas belum, Oh, belum ini tasnya. masih produksi Masih sepatu produksi sama sandal. sandal. Nanti juga mungkin kita bisa eksplor lebih Bisa lanjut dieksplor ya, lagi ya. untuk produk itu. Waduh. Nah, kalau untuk itu kan tadi pengrajin ada, apakah mungkin dari segi apa namanya perikanan atau peternakan atau iya. perkebunan, pertanian gitu Iya. Pak Kades? Oke, alhamdulillah kalau dari sisi program pengembangan potensi pertanian Iya. dan peternakan juga dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kami membina 4 kelompok tani. Poktan. Poktan. Iya. Oke. Poktan. Poktan. Kalau nggak poktan, gabungan di Gabungan. kelompok-kelompok Iya. gitu. Ini ada 4 poktan. Poktan ya. Pertama poktan Getas namanya. Getas. Gerakan Tani Sejahtera. Nah, ini ya, Wes, lokasinya Getas. ada di Kebon Panjang. Ini fokus usahanya di bidang budidaya kambing. Budidaya kambing. Kambing atau domba lah bahasa di Domba kita, ya? domba. Oke, Nah, ini juga oke. mungkin nanti bisa diekspor gitu ya. Kelompok tani budidaya ternak domba. Kemudian di kita ada juga kelompok tani sayuran. Nah, ini ada di Angkrong. Oke, Nah, ini sayuran udah ya. menyuplai kebutuhan sayuran ke Jakarta, ke pasar Jadi sayurannya induk. mungkin macam-macam Pak Kades? Sayuran macam-macam, ya kayak timun, Oke. begitu ya, sawi, yang Sawi, begitulah. salada yang Gitu gitu ya? salad yang Oke. begitu. Kemudian ada kelompok tani Sunda Mekar. Nah, Sunda ini bidang Mekar, oke. tani padi. Tani pertanian, padi. padi. Oh, Ya, ini padi. penghasil beras lah. Beras. Beras di lokasinya di Citundun dan sekarang sedang menjalin kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi gabahnya digiling kemudian ditarik sebagai off-takernya Kopdes Oke. dan ini sudah dijual. Udah dijual. Ya, ada kemasannya. Mungkin nanti kita lihatlah berasnya yang udah Berasnya dikemas ya, oleh beras. Kopdes. Menarik Ada itu Waduh, dari bidang pertanian. pertanian. Oke. Mungkin itu sih yang kelompok tani yang ada di kita di Sunda Wenang. Salah Gitu satu ya. potensi desa. Nah, ini potensi dan memang perlu pengembangan lebih lanjut agar kelompok-kelompok tani ini dari sisi program betul-betul mendukung terwujudnya ketahanan pangan di desa. Di desa. Kemudian juga secara ekonomi ya bisa meningkatkan, diharapkan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masyarakat ya, Gitu. khususnya yang ada di Desa Sunda Wedang dan Kabupaten Sukabumi Ah, iya. pastinya. Nah, Kak Jadi Betul. aku ada pertanyaan. Oke, boleh. Banyak Gimana? tadi program kerjanya ada UMKM tadi UMKM, ya. betul. Tentang Posbakum tadi. Posbakum tadi. Oke. Nah, berarti ada output atau tujuannya. Iya. Tujuannya seperti apa nih? Oke, tujuan sebenarnya program masih ada lagi yang perlu saya sampaikan nih. Yang layanan digital berbasis oke, digital itu, oke, layanan layanan administrasi berbasis digital. Oke. Nah, itu seperti apa Pak Kades Iya. layanannya? Kami memang membuat program layanan informasi dan administrasi desa berbasis digital. Program ini dilakukan atau dikembangkan dengan latar belakang bahwa kebutuhan layanan yang cepat, mudah, dan murah ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Betul sekali. Kemudian ya kita merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka layanan desa pun kita coba beradaptasi dengan teknologi informasi dengan membuat aplikasi namanya Silades, Sistem Informasi dan Layanan Administrasi Desa. Silades, Ya. Sistem Layanan Sistem informasi dan layanan administrasi desa. Nah, Silades namanya.
Dan ini dibuat dalam dua versi. Dua versi Dua ya? versi. Yang Versi pertama apa aja tuh? versi Android yang bisa diakses melalui Play Store. Play Store, Jadi oke. seluruh warga masyarakat bisa mengunduh di Play Ya. Store Silades dan layanan administrasi juga bisa dilakukan secara mandiri. Mandiri Jadi juga. ngisi sendiri saja di sana. Oke. Kemudian versi yang kedua kita buat dalam versi website. Oh, ada website Jadi ya. layanannya itu bisa diakses melalui versi website, Website. juga bisa diakses di melalui aplikasi Play Play Store Store. tadi. Namanya Silades Nah, ya. itu oke, Silades. Coba bisa dilihat ke ini, pemirsa. Yang ada logonya Kabupaten Sukabumi. Nah. Ya, kita pakai logo Kabupaten Sukabumi. Itu Silades ya. Jadi mungkin pemirsa juga bisa download atau unduh di Play Store. Ada Silades. Atau bisa kunjungi websitenya juga ya. Dan apa sih keunggulan dan manfaatnya dari sistem ini, gitu ya, dari aplikasi ini? Yang pertama adalah tadi saya sampaikan untuk mempermudah dan mempercepat layanan administrasi desa Betul. terhadap masyarakat. Karena selama ini ketika warga masyarakat membutuhkan tanda tangan kepala desa, Betul. itu kan harus ketemu. Harus ketemu. Apalagi Iya. kalau dalam kondisi darurat, saya rasa akan kesulitan. Jarak jauh juga. Jarak misalkan. jauh, apalagi Iya. luas wilayah Desa Sundawenang ini Nah, mencapai luasnya, 500 hektar, Wow, gitu sangat ya, luas sekali sampai kan? ke Betul. Bojonggenteng. Bojonggenteng. Jadi kalau butuh layanan cepat, ya harus jalan Harus, dulu betul. lewat Pakuwon gitu loh ya. Nah, dengan aplikasi ini Betul. ini akan lebih cepat Lebih karena mudah ya? karena ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Kita sudah Oke. bekerja sama dengan BSSN dan alhamdulillah difasilitasi oleh Kominfo. Kominfo juga, betul. TTE-nya ya, tanda tangan elektroniknya ya. Iya, tanda tangan elektronik dan sudah menggunakan QR code. QR code. Iya, tanda tangan elektroniknya dengan QR code. Sekarang lagi proses stempel digitalnya. Stempel digitalnya. Ya, lagi on proses ini. Ini juga sama Kominfo Jadi difasilitasi. masyarakat tuh nggak harus Nggak harus bingung pergi gitu. jauh-jauh Iya, ke nggak kantor harus bingung. desa, bisa Dan langsung dari layanan rumah. ini ada pilihannya. Ada pilihan. Mau di delivery ke rumah atau mau diambil ke sini silakan. Oh, bisa juga. Bisa di delivery. Bisa COD delivery Bisa juga. COD. Ya, kalau Keren COD. banget ini ya. Ya, ketemuan Langsung. bisa. Karena di ketemuan. aplikasi itu nanti ada pop up-nya Iya. apakah mau diantar ke rumah atau mau diambil ke Diambil desa. ke kantor Itu silakan desa. pilihan Pilihan masing-masing. masyarakat nanti ya, warga luar Ada di biasa. pasar bisa nggak? Ya, bisa. Nanti masukkan aja alamat pengirimannya kemana. Pengirimannya kemana Nanti ada ya? petugas yang ngirim. Oh, Iya. Nah, itu pemirsa, keren banget kan itu potensi atau program-program yang ada di Desa Sundawanang ini. Dan satu lagi Pak Kades tadi ada BUMDes juga ya. Iya, Nah, seperti BUMDes. apa itu yang program Ya. BUMDes itu? Secara tetap dari sisi regulasi kita melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa di desa dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat desa harus membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah sekarang Badan Usaha Milik Desa setelah kami melakukan revitalisasi BUMDes, sekarang berjalan kegiatan usaha di bidang sembako. Di bidang dan sembako. dalam posisi sebagai distributor saat ini. Distributor Sembako. Jadi mensuplai kebutuhan-kebutuhan sembako terutama untuk warung-warung yang ada di Sundawenang. Oh, gitu. Jadi tujuannya adalah pertama memberikan ketersediaan sembako yang stabil di Desa Sundawenang karena BUMDes harus bertanggung jawab agar masyarakat tidak kesulitan. Betul. Gitu ya. Iya. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan. Ramadan ya. Biasanya Oke. barang-barang sembako harga sangat mahal, mahal sulit ya. lagi gitu ya. Betul, biasanya ini seperti itu ya. BUMDes Menyediakannya. ditugasi untuk memastikan ketersediaan sembako itu stabil, aman lah ya. Gitu. Aman. Kemudian juga dari sisi harga, gitu, karena BUMDes itu memang dari sisi bisnis ya badan usaha. Betul. Tapi tidak 100% harus mengejar
profit oriented gitu ya, Oke, tetapi harus memberikan benefit yang lebih Benefit, kepada ya. masyarakat. Artinya ketika BUMDes jalan, maka usaha masyarakat pun harus jalan sehingga sama-sama untung lah. Sama-sama, betul. Dan harga pun terjangkau Ya, pastinya ya. harganya harus terjangkau. Terjangkau buat warga masyarakat. Termasuk nyuplai kebutuhan para UMKM ini. Oh, UMKM Ini kan produk-produk ini Oke. bahan bakunya tentu beli. Betul, Ya, betul. bisa di pasar di mana Ya. gitu. Nah, BUMDes salah satunya menjadi ya penyedia juga bahan-bahan Bahan-bahan olahan seperti untuk yang olahan. dilakukan oleh UMKM. UMKM tadi ya. Wah, Iya, ternyata keren banget, banyak kan potensi dan juga program yang ada di Desa Sundawenang ini pemirsa. Dan tentunya juga mungkin Pak Kades target untuk Desa Sundawenang ini kemana iya, saja? iya. Tadi pertanyaan tadi ya, belum saya tadi, jawab nih. target, betul. Ini goalnya apa sih, tujuannya Goalnya, apa? nah, itu Ya, tujuannya. goalnya adalah ingin mewujudkan visi Desa Sundawenang. Itu yang Visi paling Desa. pokok. Nah, visinya itu Visinya itu adalah mewujudkan masyarakat Desa Sundawenang yang berdaya dan berbudaya. Wow, Nah, ini keren banget maka semua aspek ya, Hmm. terutama dari aspek ekonomi kita genjot terus agar para pelaku UMKM bisa berdaya, gitu ya, berdaya saing juga, begitu ya. Kemudian dari hukum tadi dibentuk Posbakum agar berdaya, punya kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum, Layanan gitu ya. hukum, betul. Maka kita buat Posbakum. Kemudian berdaya dalam mengakses layanan-layanan pemerintah dalam bentuk administrasi. Administrasi. Maka Silades lah jawabannya Silades kan. jawabannya. Itu ini dalam rangka mewujudkan keberdayaan, Keberdayaan masyarakat Desa masyarakat. Sundawenang. Nah, Pak Kades, Kak Jody, sebenarnya kita pengen ngobrol panjang Betul, Ya, karena ya. mungkin waktu juga, tapi mudah-mudahan nanti kita next time bisa Boleh. cuap-cuap Ketemu lagi, lagi ketemu ya. lagi ya, dengan mengali semua potensi yang ada di Desa Sundawenang ini. Ya. Mungkin Pak Kades Betul. ada harapan atau saran juga Iya. ya kepada Dan juga kawan-kawan ucapan Sukabumi terima dan juga kasih masyarakat. juga. Oh, iya. mungkin. Oke. Pertama saya kepada masyarakat lah ya, selain memberikan himbauan, juga memberikan motivasi bahwa sebagaimana ada hadis ya yang menjelaskan bahwa suatu kaum itu tidak akan berubah kecuali dia merubah dirinya sendiri. Betul. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mari pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang maju, orang yang sukses. Karena kalau kita tidak memantaskan diri dan hanya berharap bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah, ya kita tidak akan maju. Tidak akan Dan maju, kita ya. akan selalu menjadi posisi sebagai penerima. Dan sekarang kita harus merubah mindset, harus menjadi ya. posisi yang memberi. Memberi. Bukankah memberi lebih baik daripada menerima? Menerima, Tangan di bawah betul. lebih baik dari tangan yang di Yang di atas, kan atas. begitu. Nah, itu Ini dia. yang saya rasa harus menjadi pedoman bagi kita semua selaku warga masyarakat. Mari bangun diri kita, bangun berubah kapasitas kita gitu lah ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau bukan kita yang membangun kapasitas kita, ya orang lain tidak akan merubah. Nggak akan ya. Iya, Siapa nggak lagi akan. kalau bukan kita ya. Gitu. Oke, Sehingga diri mari sendiri. kita sama-sama Betul. bangun diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang maju, pribadi yang sukses, Sukses. dan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pemerintahan lah ya. Tentu masyarakat, desa juga punya banyak sekali keterbatasan dalam membangun dan membina masyarakat di berbagai aspek atau di berbagai sektor, sehingga perlu intervensi, konsistensi dan komitmen yang kuat dari pemerintah lebih atas lah ya. Oke. Desa, mungkin kecamatannya, kabupatennya, provinsinya juga dalam menyikapi perkembangan yang ada di desa. Artinya pemerintah desa perlu perlu support yang serius dari pemerintah daerah lah ya, agar apa yang sedang dilakukan, program apa yang sedang dijalankan di desa-desa itu memiliki dampak yang besar ya. Tidak hanya bagi desa, juga bagi kabupaten. Ya, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Kalau kita ingin menjadi kabupaten yang mubarokah, ya berarti
sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ini mesti kuat. Pemerintah pun secara struktural ya hierarkisnya memang mesti komit gitu lah ya. Juga, Jangan sampai ya desa sudah bekerja keras tapi support dari pemerintah kurang juga kita kerepotan. Harus benar-benar gitu. sinergi ya, Pak Kades sinergi ya. gitu. Kita harapannya begitu sih. Pemerintah desa mudah-mudahan dengan forecast inilah Betul. ya bisa menjadi referensi informasi bahwa ya di Desa Sundawenang juga banyak yang harus disentuh lah. Disentuh, betul, luar biasa sekali. Baik Pak Kades, mungkin ada ucapan terima kasih. Boleh silakan Pak Kades. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih ke tim Diskominfo yang sudah berkunjung, yang sudah bersilaturahmi, dan ini sebagai ikhtiar kita ya mempublikasikan kebaikan. Luar biasa. Karena di dunia digital hari ini, jangan sampai media sosial ini dipenuhi oleh sesuatu yang tidak baik. Nah, itu dan Diskominfo sudah berupaya seperti ini, saya ucapkan terima kasih, dan ini mudah-mudahan mendorong pada peningkatan kualitas layanan desa dan juga memotivasi warga masyarakat untuk maju, kemudian juga memotivasi pemerintah daerah bahwa banyak hal yang harus dilakukan. Terutama di desa-desa. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Kades atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu dan jaya selalu, sejahtera juga buat masyarakat khususnya yang ada di Desa Sundawenang ya Pak Kades ya. Baik, pemirsa Kami TV dan juga sahabat RCL, tidak terasa waktu kita harus dituntaskan sampai di sini, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi next di desa-desa yang lain, tentunya se-Kabupaten Sukabumi. Saya Haji Permana. Saya Jordi Rijal di Hartawan. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.